Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga bersehat walafiat. Selama sekitar 1,5 minggu terakhir ini, konflik Rusia-Ukraina menjadi sebuah pembahasan yang panas di seluruh dunia. So it begins. Jika teman-teman terus mengikuti perkembangan yang terjadi, ya tentu sangat mengkhawatirkan. Kedua negara tersebut memiliki sejarah yang sangat panjang dan memiliki hubungan yang cukup ya itu maksudnya, complicated. Dalam video ini saya tidak akan terlalu menjelaskan mengenai latar belakang, kenapa, dan apa yang telah terjadi di sana. Kelamaan nanti videonya. Dalam video ini saya akan lebih fokus kepada pertanyaan, Indonesia ngapain aja dong? Apakah kita diam aja? What are you doing? Nothing. Apakah kita ikutan perang? Tentu tidak. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai Indonesia terseret ikut perang. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, aktif memberikan sumbangan dan menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Pada tanggal 25 Februari yang lalu, Kemlu mengeluarkan pernyataan pemerintah Indonesia mengenai serangan militer di Ukraina. Ada 5 poin utama di sana. Kita coba lihat nih ya, tindak lanjutnya satu persatu. Tapi urutannya ngacak nih. Jadi bagi yang OCD, please be advised. Tanggung sendiri ya. Mulai dari poin 5 terkait evakuasi WNI. Alhamdulillah sebanyak 99 WNI telah keluar dari Ukraina. Dan ini termasuk 80 WNI bersama 3 WNA yang merupakan keluarga dari WNI telah mendarat di tanah air. Alhamdulillah. Oke, kita loncat ke poin 3. Semua pihak menghentikan permusuhan dan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Hingga saat ini telah berlangsung 2 kali putaran perundingan antara Rusia dan Ukraina. Apakah itu berkat Indonesia? Yes, no, I don't know, maybe. Mungkin aja iya. What does the man imply? Sayangnya belum ada titik terang adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Mari kita berdoa bersama semoga segera ada deeskalasi konflik. Lanjut ke poin nomor 4. Mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata. Nah, ini nih yang agak susah nih. Setiap keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh DKPBB bersifat mengikat secara hukum. Masalahnya, pembahasan di DKPBB kemarin itu kiri mentok, kanan mentok. Dan Presiden DKPBB saat ini adalah Rusia. Jadi ya, gitu deh, you know lah. Alamak, gagal total. Oke, kita loncat ke poin 1, penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Hal ini yang terus ditekankan oleh Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Sayangnya, penghormatan terhadap prinsip-prinsip tersebut belum terwujud, mengingat masih terjadinya serangan. Lalu yang terakhir, yaitu poin 2, serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima oleh Indonesia. Ada beberapa pihak yang bertanya, loh, kok Indonesia berpihak kepada Ukraina dong. Apalagi pada tanggal 2 Maret, Indonesia menjadi salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi Majelis Umum PBB terkait penghentian invasi Rusia ke Ukraina. Kok ikut-ikutan Amerika sih? Kok ngekor AS sih? Wah, Indonesia payah nih. Cemen. Katanya bebas aktif. Oke, bentar. Bebas aktif itu bukan berarti netral. Bukan berarti masa bodoh. Bukan berarti tidak berpihak. Tetapi, dan ini penting nih, berpihak kepada upaya-upaya yang dipercaya merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik. Itulah bebas aktif. Oke, Indonesia telah menyatakan bahwa serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Tapi jangan lupa bahwa pernyataan serupa pernah disampaikan Indonesia saat Amerika Serikat menginvasi Irak tahun 2003. Itulah bebas aktif. Seperti kita punya 2 sahabat, Jim dan Bob misalnya. Mereka berantem. Kebetulan Jim pada posisi terjatuh dan Bob tetap memukul Jim. Apa yang kita lakukan? Bob, udah Bob, cukup Bob. Kasihan itu si Jim Bob, udah babak belur kayak gitu Bob. Dan kalau misalnya situasi kebalik, Jim, udahlah, Jim, kasihan itu si Bob, Jim. Ya, kita aktif untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Melihat situasi, melihat kondisi, melihat juga posisi kita. Jadi perlu digarisbawahi ini bahwa setiap pernyataan resmi itu disusun dengan kata-kata dan kalimat dengan penuh hati-hati sesuai dengan kepentingan Indonesia. Terkait dengan resolusi Majelis Umum PBB kemarin ini memang tidak mengikat dan Indonesia telah turut aktif dalam perumusannya. Kalau nggak salah, setahu saya prioritas Indonesia dalam resolusi tersebut itu nyontek dulu bentar, mendorong safe passage untuk evakuasi, akses dan bantuan kemanusiaan. Mungkin kalau ada rekan-rekan diplomat lain, khususnya teman-teman yang di PTRI New York nonton video ini, silahkan bisa klarifikasi dengan memberikan komentar di bawah.
Saya juga mau dengar nih sebenarnya dari teman-teman semua. Gimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sudah tepat dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina? Silakan kasih komentar, jangan malu-malu. Berbeda pendapat boleh, tapi mohon dengan sangat jangan sampai konflik ini justru memecah belah masyarakat Indonesia. Tidak ada yang ingin perang. Oke, sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.